Jadi berarti ini bermakna bahwa masyarakat Republik Indonesia tanpa memandang perlu upah yang mereka dapatkan setiap bulannya, dipaksakan oleh pemerintah untuk membeli BBM dengan harga global. Dan kebijakan liberalisasi harga terkait dengan upaya pemerintah untuk kemudian menyesuaikan harga end user price atau harga akhir pengguna untuk BBM sesuai dengan harga pasar itu selain cenderung memiskinkan masyarakat, juga inkonstitusi. Dan inkonstitusi itu bukan pendapat saya, tapi ini pendapat Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi sejak Desember 2004 lalu terkait dengan revisi pasal 28H ayat 1 Undang-Undang tentang Migas 22 tahun 2001. Di situ kan sudah dibatalkan bahwa penentuan harga yang didasarkan kepada mekanisme pasar itu cenderung merugikan masyarakat dan sebaliknya memberikan keuntungan terhadap oligarki. Namun apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut tidak digubris oleh Komisi 7 dan pemerintah. Malah di zaman SBY pada tahun 2007 dikeluarkan lagi undang-undang baru, Undang-Undang 30 tahun 2007, yang pada pasal 13 ayat 1 dan ayat 2-nya kembali menyerahkan harga BBM dalam negeri untuk kemudian ditentukan berdasarkan harga mekanisme pasar global. Oke. Dan undang-undang itu menjadi rujukan pembentukan Peraturan Menteri SDM nomor 20 tahun 2021 yang paling baru. Oke, sekali bahwa lagi harga pasar itu ditentukan berdasarkan 3 indikator. Yang pertama pergerakan harga minyak global, yang kedua inflasi, yang ketiga posisi nilai tukar. Nah sekarang kalau memang itu harga ditentukan berdasarkan 3 indikator tadi, seharusnya pemerintah adil. Harga minyak dunia sekarang bergerak antara posisi 87 sampai dengan 89 US dollar per barrel. Turun dari 110, 111 dari angka yang kemarin ketika pertama kali muncul krisis di Ukraina dan krisis harga minyak global di angka 110 sampai dengan 111. Pada faktanya hari ini kan turun. Harusnya kalau mau mengikuti standar konstitusi yang dimuat dalam Permen SDM itu harga minyak bukan dinaikkan, tapi diturunkan karena pergerakan harga minyak global sekarang di angka 87-88 US dollar per barrel. Ini terkait dengan BLT dan BLSM. Menurut pemerintah, untuk mensiasati over kuota dan juga membengkaknya tanggungan APBN untuk membayar subsidi yang membengkak sampai pada posisi 502,4 triliun tadi, maka dinaikkan harga Pertalite. Dan posisi kenaikan harga Pertalite itu otomatis mengurangi tanggungan beban subsidi dari APBN yang dibayar ke Pertamina kan ya. Nah sekarang yang jadi muncul pertanyaan, anggaran itu bakal dilarikan kemana dari penghematan biaya subsidi tadi? Dijawab oleh pemerintah, itu akan dialihkan kepada masyarakat untuk membentuk jaring pengaman sosial dalam bentuk BLT dan BLSM. Namun yang jadi pertanyaannya seperti ini, apakah sebanding BLT itu digunakan sebagai kompensasi atas kenaikan harga-harga yang menjadi imbas utama dari kenaikan harga BBM? Ternyata ketika bedah struktur anggaran untuk BLT itu, untuk yang menerima itu 150.000 per bulan. Kalau dibagi 30 hari berarti cuma 5.000 rupiah. Dan menurut pemerintah itu biaya yang pas, bantuan yang pas karena sudah sesuai dengan hasil survei. Tapi kalau kita melihat sekarang pergerakan inflasi pangan dan makanan 11,5%, memangnya 5.000 rupiah bisa menyelesaikan imbas dari kenaikan harga pangan akibat dari kenaikan harga BBM. 5.000 rupiah beli garam aja habis. Mie tanur aja nggak cukup, minyak doang yang kebeli. Dan yang kedua, selain ini kebijakan ini adalah kebijakan yang mendistorsi akal sehat. Karena BLT tadi tidak mampu mengurai atau mereduksi kesulitan masyarakat akibat dari kenaikan harga-harga sebagai imbas dari kenaikan harga BBM tadi. Selain persoalan yang tidak rasional itu, ada juga persoalan lain di balik program BLT dan BLSM. Saya bilang ini merupakan wujud dari liberalisasi migas pada sektor hilir. Kenapa saya sebut seperti ini? Ini bukan program baru, ini program lama yang pertama kali digulirkan di tahun 98-99. Oke. Ini program yang memang direkomendasikan oleh 3 pihak. Yang pertama IMF, yang kedua World Bank, yang ketiga ADB. Itu dimasukkan dalam Letter of Intent. Dalam Letter of Intent itu salah satu perintahnya adalah reformasi struktural pada bidang energi. Reformasi struktural pada bidang energi salah satunya adalah cabut subsidi. Agar masyarakat tidak marah suap dengan menggunakan BLT dan BLSM. Ini bagian dari program Letter of Intent yang turunan programnya itu disebut sebagai Development Policy Support Program. Yang pada tahun pertamanya aplikasinya itu anggarannya sepenuhnya didapatkan dari pinjaman yang diperoleh dari pemerintah Indonesia dari Asian Development Bank.
Oke, jadi ibarat kata, ente kadang-kadang sih, ya ibarat kata cara untuk mendiamkan mulut rakyat yang sedang marah itu dengan ngasih BLT gitu ya. BLT dan BLSM. Biar rakyat nggak marah, ngasih dia BLT. Ngasih suap. Dalam keadaan itu masyarakat juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena berkembang banyak pernyataan yang mengatakan bahwa mayoritas kemiskinan di Indonesia itu penyebab utamanya adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disengaja akibat dari ketidakbecusan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, di sini banyak muncul ledekan, ejekan dari masyarakat kepada pemerintah yang menyatakan bahwa masyarakat ini memang sengaja dibuat untuk miskin, dilarang menjadi kaya supaya apa? Selamanya tetap merasa tergantung dan butuh terhadap pemerintah. Selain itu, ada hal menarik dari pemberian atau alokasi BLT dan BLSM di posisi kenaikan harga BBM yang ada sekarang. Kebanyakan orang mengiranya bahwa BLT itu anggarannya didapatkan dari pengalihan dana subsidi yang dipangkas akibat dari kenaikan harga BBM tadi. Saya bilang enggak. Dari mana? Itu didapatkan dari hasil penjualan BBM yang sudah naik harga, diambil dan dialokasikan kembali ke masyarakat dalam bentuk BLT. Artinya apa? Di sini ada permainan kata-kata. Gitu. Ada manipulasi makna kata di balik istilah BLSM, pemberian BLSM dan BLT tadi. Sesungguhnya itu nggak didapat dari pengalihan anggaran subsidi BBM yang dipangkas, enggak. Tapi didapatkan dari hasil penjualan Pertalite yang naik menjadi Rp10.000. Artinya masyarakat dipukul dua kali. Pertama dipukul lewat kenaikan harga, yang kedua dipukul karena dipaksa membeli BBM dengan harga lebih. Yang ternyata harga BBM yang dibeli dengan harga lebih tadi itu diambil untuk dibalikan kembali ke masyarakat dalam bentuk BLT dan BLSM. Makanya dalam konteks ini masyarakat wajib marah. Nah, lalu bagaimana pandangan Bang Ical menyoal soal masalah ungkapan presiden yang seolah amat sangat mengiyakan gitu ya, amat sangat menjanjikan dan amat sangat meyakinkan masyarakat bahwa di 2022 ini tidak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi, ya kan? Tapi malah kemudian beberapa waktu menjelang presiden dengan para pembantunya malah kemudian mengumumkan harga kenaikan BBM. Jadi tarik ulur dari kebijakan BBM ini bukan hal baru. Sebelumnya juga ada proses tarik ulur dari kebijakan peningkatan perpajakan yang juga nggak jadi. Tapi berbeda dengan kebijakan perpajakan yang lalu, harga BBM ini ketika terjadi tarik ulur di mana presiden menyatakan bahwa nggak akan naikkan, ternyata naik. Nah, dari sana sesungguhnya menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh presiden dalam konteks menaikkan harga BBM itu bukan sepenuhnya berbasis pada pendekatan ekonomi. Kalau pendekatan ekonomi kita bicaranya efisiensi. Seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani, motifnya adalah efisiensi, di mana anggaran subsidi itu dipangkas untuk membatasi melambungnya tanggungan atau beban APBN untuk menanggung subsidi BBM. Tapi Presiden Jokowi nggak sepenuhnya bergantung berdasar kepada pertimbangan ekonomi atau pertimbangan efisiensi tadi, tapi juga ada pertimbangan politik di dalamnya. Karena mau nggak mau harus diakui, Presiden Joko Widodo menjadi representasi dari eksistensi politik PDIP. Ketika salah kebijakan yang dibuat oleh Joko Widodo, masyarakat juga akan melihat kepada PDIP. Dan PDIP adalah satu-satunya partai yang dalam konteks Pilpres 2024 nanti itu muncul sebagai satu-satunya partai yang memang bisa mencalonkan calonnya secara independen, calon presiden dan wakil presidennya secara independen tanpa harus berkolaborasi dengan partai-partai yang lain. Makanya dari sana sesungguhnya di sini ada proses tarik ulur, dan proses tarik ulur itu sesungguhnya presiden ngelihat respon masyarakat. Ketika kebijakan yang dia keluarkan itu memang salah langkah politiknya, itu akan berimbas juga terhadap PDIP. Tapi dalam situasi ngelihat keadaan fiskal kita, presiden memang nggak bisa menahan diri. Meskipun pertimbangan politiknya menyatakan bahwa nggak boleh naik karena ini akan berimplikasi terhadap citra dari partai PDIP. Tapi di saat yang sama pada posisi ketahanan fiskal kita memang mendorong Joko Widodo untuk kemudian menaikkan, nggak ada pilihan lain. Kenapa saya sebut nggak ada pilihan lain? Ingat, APBN kita 2022 itu defisitnya 868 triliun. Meskipun pemerintah menyatakan, Kementerian Keuangan menyatakan kemarin bahwa sampai triwulan 2 2022 APBN kita nggak defisit tapi surplus. Surplusnya berapa? 106,1 triliun.
Tapi kenyataan terkait dengan total defisit 868 triliun sampai akhir tahun itu nggak bisa dihindari. Yang kedua, kita berhadapan dengan risiko bayar bunga utang. Bayar bunga utang kita itu 441 triliun. Itu setara dengan 41,7% dari total belanja non-kementerian lembaga. Betapa besarnya. Dan yang ketiga, kita diperhadapkan dengan defisit neraca primer yang angkanya dalam APBN 2022 itu 462 triliun. Artinya apa? Secara teoretikal, defisit neraca primer 462 triliun itu mengkonfirmasi bahwa kita memang nggak punya uang untuk membayar bunga utang sebanyak itu. Oleh sebab itu kita harus mengambil utang yang lama, utang baru untuk membayar bunga utang lama tadi. Dan dalam keadaan ini sesungguhnya bisa kita lihat mayoritas dari APBN itu dialokasikan justru untuk mengatasi ketidakmampuan negara sekarang membayar bunga utang karena tercermin dari defisit neraca primer 462 triliun tadi. Di saat yang sama kita dikejar dengan bunga utang yang harus 441 triliun kita lunasi. Sekarang kita mau ngambil uang dari mana? Nah, di situ pada posisi itu utak-atik dilakukan, realokasi anggaran. Salah satu pilihannya adalah subsidi. Kenapa sampai subsidi? Karena subsidi dianggap sebagai bagian dari belanja konsumtif yang sama sekali tidak punya efek atau relasi dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat di masa depan. Itu menurut mereka, bukan menurut kita. Karena mereka selalu menggunakan cara praktis, mengambil utang. Dan sebaliknya untuk membayar utang tadi, masyarakat yang dikorbankan. Lewat apa? Pemangkasan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi dalam bentuk subsidi. Nah, saya bilang kayak begini, pemerintah ini terlalu praktis. Istilah saya itu enjoy the power, power and glory. Malas dan tidak kreatif. Padahal kita masih punya 1001 cara lain untuk mengatasi posisi pembengkakan APBN. Untuk belanja subsidi BBM tanpa harus menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah biang dari rapuhnya ketahanan migas kita yang menjatuhkan daya tawar posisi kita pada posisi produksi migas tadi sampai kita menjadi negara yang net importer oil itu karena di sektor hulu kita itu inefisiensinya luar biasa, korupsinya luar biasa, markup-nya luar biasa. Kenapa? Dimulai dengan posisi SKK Migas. SKK Migas ini lembaga buffer dia, bukan BUMN, BHMN. Tugasnya adalah menjadi perantara antara pemerintah untuk berkontrak dengan pihak swasta yang mau mengebor minyak di sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia. Dia bukan BUMN, dia BHMN. Yang jadi persoalannya kayak gini, kalau dia BHMN, analoginya dia itu seperti kampus milik pemerintah. Di atas rektor itu ada majelis wali amanat. Majelis wali amanat ini tugas utamanya adalah mengontrol rektor mengelola keuangan kampus. Kampus itu 1 tahun kelola uang nggak ada 1 triliun. Ini SKK Migas yang kelola biaya produksi dalam bentuk cost recovery yang disetor oleh pihak swasta tadi itu sampai 10 miliar US dollar per tahun, nggak ada majelis wali amanat yang kemudian mengontrol mereka. Di sini saya bilang titik hengki-pengkinya ada di sini. Ini biang dari markup, biang dari korupsi karena ketiadaan transparansi. Karena nggak ada yang mengawal itu. Dan bentuk korupsi dan efisiensi akibat dari tidak ada majelis wali amanat tadi itu bisa dilihat dalam bentuk kenaikan biaya produksi per tahunnya 40%, tapi sebaliknya produksi justru anjlok 200%. Biaya produksinya meningkat 40%, tapi hasil produksinya anjlok 200% per tahunnya. Makanya saya bilang ini titik inefisiensinya. Dan dalam hitungan saya, karena saya membaca POD-nya SKK Migas, Plan of Development, rencana perusahaan swasta mau berkontrak di sumur minyak mana, beli minyak berapa banyak, dan kontraknya berlangsung berapa lama, itu saya punya POD-nya. Saya baca, saya hitung. Seandainya kalau pemerintah Indonesia itu mau serius menekan inefisiensi di sektor hulu 20% saja, tiap tahunnya itu kita bisa menghemat anggaran sampai pada posisi 6,4 miliar US dollar. Sekarang dari posisi penghematan itu bisa kita gunakan untuk membangun kilang dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi minyak olahan. Kilang mini yang kapasitas hariannya produksinya 6.000 barrel per hari itu harganya cuma 50 juta US dollar. Sedikit yang agak lebih besar kapasitasnya 18.000 barrel itu harganya cuma 150 juta US dollar. Sekarang kalau kita serius untuk kemudian menekan efisiensi pada sektor hulu migas, 20% saja kita mampu menghemat 6,4 miliar US dollar. 6,4 miliar US dollar itu lebih dari cukup untuk membangun 5 buah kilang minyak mini
yang harganya 50 juta US dollar dengan kapasitas 6.000 barrel per hari. Tapi kenapa pemerintah nggak mau melakukan itu? Itu pertanyaan intinya ada di situ. Yang kedua, ada larangan dari undang-undang yang menyatakan bahwa Pertamina itu tidak boleh membeli minyak hasil produksi perusahaan swasta asing di wilayah teritorial Indonesia. Oke, artinya dalam negeri dia nggak boleh? Nggak boleh. Transaksi itu harus dilakukan lewat negara perantara. Makanya Chevron, sudah itu British Petroleum, Total, dan beberapa perusahaan swasta asing itu ngebangun perusahaan jasa penjualan minyaknya di Singapura. Makanya Indonesia untuk membeli minyak yang diambil oleh swasta dari perut bumi sendiri, itu nggak bisa beli di Indonesia tapi belinya lewat Singapura. Dolar lagi. Ya. Belinya lewat Singapura. Dan dalam konteks itu kita belinya lebih banyak adalah minyak jadi, oilnya. Yang sudah dijual dengan harga global yang memiskinkan masyarakat. Walaupun bahan mentahnya dari Indonesia. Kenapa sampai Pertamina dilarang untuk kemudian membeli minyak hasil produksi oleh perusahaan swasta di dalam negeri? Karena kita nggak punya kapasitas tanking yang memadai. Yang kedua, kita nggak punya kapasitas kilang yang memadai. Seandainya Pertamina membeli itu, kita rubah regulasinya dan Pertamina bisa membeli dari perusahaan swasta di Indonesia, lalu kita mau simpan di mana tankingnya? Kita mau gunakan kilang di mana? Kapasitas tanking kita itu cuma 20 hari. Itu di bawah standar internasional yang minimalnya 90 hari. Itu kapasitas tanking kita. Yang kedua, kilang minyak kita yang paling baru itu umurnya 25 tahun. Kita punya 6 buah kilang minyak yang umurnya udah tua-tua semua. Yang paling muda itu Kilang Kasim yang ada di bagian selatan Kota Sorong. Itu pertama kali berproduksi pada tahun 1997. Artinya sekarang tahun 2022. Jadi kita punya kilang minyak yang paling baru itu usianya adalah 25 tahun. Itu yang paling baru. Ya, yang jadi persoalan, yang jadi pertanyaan, kenapa sampai pemerintah Indonesia sejak 97 sampai sekarang nggak mampu membangun satu pun kilang minyak, meskipun itu kilang minyak mini yang saya sebut tadi harganya cuma 50 juta US dollar. Apakah memang selamanya kita nggak bisa? Karena kalau dia ngebangun, maka inefisiensi di sektor hulu migas tadi bakal teratasi. Nggak ada lagi orang yang bisa hengki-pengki di wilayah hulu migas. Nggak ada lagi ladang bancakan yang bisa dijadikan oleh investor, kontraktor untuk kemudian main-main mata dengan pejabat. Jatah-jatah makan bakalan semua terbongkar. Bakal hilang semua. Makanya kita disengaja agar kapasitas tanking kita tetap lemah, makanya kita harus membeli minyak lewat negara perantara Singapura. Yang kedua, selamanya kita tidak punya kapasitas kilang minyak yang cukup untuk menambah jumlah produksi dalam rangka memenuhi ketercukupan konsumsi BBM masyarakat Indonesia. Jadi situasi ini sengaja dipelihara? Sengaja dipelihara. Dan ini situasi yang memang sengaja dipelihara secara terus-menerus. Ini bukan perkara baru. Orang ribut-ribut masalah migas bukan perkara baru bagi saya. Karena saya ribut masalah migas sejak tahun 2012 lalu. Dan saya udah melihat titik-titik persoalan ini. Bahwa persoalan yang sesungguhnya adalah di persoalan inefisiensi di persoalan hulu. Dan inefisiensi di persoalan di wilayah hulu itu disebabkan karena tadi SKK migas. Dan saya melihat posisi persoalan intinya ada di SKK migas sekarang. Selain persoalan hilir terkait dengan kenaikan harga, terkait dengan liberalisasi harga, masalah paling pentingnya juga ada pada posisi liberalisasi hulu. Dan liberalisasi di sektor hulu itu dimulai dari posisi SKK migas. Seperti yang saya sebutkan tadi, SKK migas ini statusnya bukan BUMN tapi BHMN. Kalau dia bukan BUMN maka dia nggak bisa menjalankan fungsi bisnis. Ya, karena dia nggak punya aset. Yang dia kelola adalah aset milik pemerintah. Di saat yang sama sepenuhnya anggaran yang digunakan untuk operasional SKK migas itu diambil dari Kementerian Keuangan. Nah, pada posisinya sebagai BHMN itu berpengaruh terhadap pada posisinya sebagai BHMN itu memiliki implikasi terhadap skema atau pola bisnis yang dibangun antara kontraktor swasta dengan pemerintah. Pola bisnisnya itu nggak bisa berbasis pada B2B. Karena SKK migas bukan BUMN, bukan lembaga bisnis. Dia cuma lembaga buffer. Maka skema bisnis yang dibangun di sini adalah B2G, business to government. Kalau pola yang dibangun dengan B2G, ketika SKK migas ini berkontrak dengan kontraktor swasta, pemerintah nggak bisa berada di atas kontrak. Tapi pemerintah sejajar dengan perusahaan swasta di bawah kontrak.
ketika ini kerugiannya luar biasa, bukan saja pada posisi ketahanan juga kedaulatan. Kenapa? Karena ketika suatu saat nanti ada perkara-perkara yang muncul dalam kontrak tersebut yang merugikan kedaulatan negara, pemerintah nggak bisa mengambil langkah untuk kemudian merubah isi kontrak secara sepihak. Tapi harus melalui pembicaraan dan negosiasi dengan kontraktor swasta tadi. Ketika pemerintah memberanikan diri untuk kemudian mengambil langkah sepihak untuk merubah isi kontrak, ini kontraktor swasta, perusahaan-perusahaan swasta ini, terutama swasta yang asing itu punya hak untuk kemudian mengajukan ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Mengajukan masalah ini ke Mahkamah Arbitrasi Internasional. Dan seperti beberapa kasus yang lewat, ketika pemerintah itu dikalahkan oleh mereka di Mahkamah Arbitrasi Internasional, semua aset-aset pemerintah itu disita oleh mereka. Makanya saya bilang dalam konteks SKK Migas tadi, kita ruginya dua. Bukan cuma rugi ketahanan, tapi juga rugi kedaulatan. Dan bentuk kerugian yang kedua, SKK Migas itu mencatat ada sekitar 274 sumur minyak di Indonesia. 84%-nya itu dikuasai atau dikelola oleh asing. Nasional cuma dapat 14%. Pertamina penguasaannya cuma di bawah 8%. Inilah hasil dari kerjanya SKK Migas. Liberalisasi hulu yang luar biasa. Artinya apa? Hulu migas kita dari 274 wilayah tambang migas sumur minyak itu mayoritasnya dikuasai oleh swasta. Dan dominasi swasta tadi itu terjadi di tengah Indonesia mengalami yang namanya krisis ketahanan energi. Terbukti lewat kita statusnya sekarang adalah net importer oil. Yang jadi pertanyaan sekarang, terus 2 periode memimpin Joko Widodo yang memberikan kesempatan yang begitu luas kepada kontraktor swasta untuk kemudian mendominasi sektor hulu migas dengan bahasa liberalisasi itu, apa manfaatnya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional? Karena lemahnya kita meningkatkan ketahanan energi nasional dalam bentuk lemahnya produksi, maka kita harus impor. Ketika kita impor, disitulah kita akan terombang-ambing di tengah situasi harga pasar yang turun naik. Karena Pertamina membeli dari spot market dengan harga global, tapi dia jual ke masyarakat Indonesia dengan harga rendah. Artinya dia jual rugi. Di saat yang sama kerugian Pertamina tadi, selisih kurang Pertamina tadi itu disubsidi oleh pemerintah lewat APBN. Inilah yang kemudian menjadi biang dari membengkaknya biaya APBN. Jadi rangkaian masalah dari dicabutnya subsidi, dinaikkan harga karena mengikuti pergerakan harga pasar bebas tadi itu dimulai dari kerentanan kita dalam konteks lemahnya produksi, karena mayoritas produksi kita itu dikelola oleh swasta. Jadi masalahnya ada pada posisi liberalisasi.